صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Mardotillah yang sama-sama kita mengharap ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini kita adalah bagian dari orang-orang yang Allah takdirkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita dan bertambah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan para malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah. Lalu niat Allah Subhanahu wa taala ini ternyata diprotes oleh para malaikat. Apa jawab malaikat? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngapain engkau repot-repot ciptakan manusia lalu kau jadikan khalifah di atas muka bumi ini, padahal engkau tahu ya Allah bahwa makhluk ciptaanmu itu adalah makhluk yang senantiasa saling menumpahkan darah. Mereka adalah makhluk yang selalu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidak cukupkah engkau menciptakan kami para malaikat, makhluk yang senantiasa memujimu, makhluk yang senantiasa mensucikanmu, makhluk yang senantiasa bersujud kepadamu, makhluk yang senantiasa melakukan apapun yang engkau inginkan? Tidak cukupkah ya Allah engkau ciptakan kami? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab di akhir daripada ayatnya, aku lebih tahu apa-apa yang engkau tidak ketahui.
Akan tetapi protes malaikat ini ternyata membuat mereka malu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, yang ayatnya sudah sama-sama kita hafal. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ada yang tanya, Ustadz, kok ayatnya itu terus? Ya memang ayatnya cuma ini. Ya, kalau ayat jihad banyak, sodakoh banyak, sholat banyak, tapi perintah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ayatnya cuma satu-satunya ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, Allah panggil lagi para malaikat. Malaikat kumpul. Lihat dan perhatikan. Dengarkan. Aku ciptakan manusia dengan perangkatnya yang bernama nafsu. Yang nafsu ini aku tidak berikan kepadamu wahai para malaikat. Yang nafsu ini aku paham. Manusia bisa makan apapun yang mereka mau makan. Mereka bisa minum apapun yang mereka mau minum. Mereka bisa berhubungan suami istri kapanpun mereka mau. Tapi 1 bulan ini aku perintahkan mereka untuk menahan dalam rangka berpuasa dan mereka taat kepadaku. Maka tertunduk para malaikat. Puasa kita bukan puasa biasa-biasa. Puasa wajib Ramadan berbeda dengan puasa sunnah. Puasa kita di bulan Ramadan ini adalah amalan yang diceritakan Allah di tengah para malaikatnya yang taat. Dibanggakannya kita hari ini adalah orang-orang yang sedang berpuasa, adalah makhluk yang Allah pilih, dan diceritakan amalan-amalan puasa kita ini di tengah para malaikatnya. Maka berbahagia dan berbanggalah bahwa kita adalah orang-orang yang Allah telah pilih untuk mendapatkan satu jamuan yang besar, jamuan orang-orang yang kelak nanti akan menghuni surga kalau kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan rasa bahagia. Maka jangan lagi ada anggapan bahwa bulan puasa ya sudah, wayahnya lapar, haus. Tidak. Laparnya kita, hausnya kita dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan huruf-hurufnya mempunyai makna. Huruf-hurufnya mempunyai makna. Yang pertama huruf Ra mempunyai makna riayatul qurbah, menunjukkan satu kedekatan makhluk dengan sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas ibadah kita, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dari mulai kita sahur sampai nanti kita ketemu sahur lagi, itu dalam rangka Allah ingin berdekatan dengan kita. Maka seharusnya yang kita rasakan adalah kita juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas Ramadan kita adalah upaya Allah supaya semakin dekatnya kita dengan Allah, dan seharusnya kita juga merasa bahwasanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah. Yang pertama kali adalah melaksanakan ibadah makan sahur. Kemarin ada video yang beredar di sosial media, ya, orang Indonesia tapi tinggal di luar negeri. Apa dia bilang? Kalau saya makan sahurnya jam 1. Kenapa? Karena waktu makan sahur itu menyita waktu tidur saya. Katanya begitu. Ya, jadi makan sahur itu jam 1 supaya nanti tidurnya lebih panjang. Ini keliru. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita makan sahur dalam rangka apa? Dalam rangka melihat rasa taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau disuruh makan saja kita susah, kalau diperintah dengan perintah yang nikmat saja kita nggak mau, bagaimana kita mau diperintah dengan perintah yang lain? Kalau disuruh makan saja kita males-malesan, bagaimana kalau perintahnya Allah setiap masuk waktu sahur kamu bersedekah, setiap masuk waktu sahur kamu berikan makan kepada tetanggamu? Mungkin kita nggak kerjakan. Tapi Allah perintahkan dengan perintah yang nikmat. Sengaja Allah perintahkan di waktu yang memang tidak tepat. Jam 3, setengah 4 itu memang enak-enaknya tidur, Bu. Kalau bukan Allah yang perintah, mungkin kita tidak kerjakan. Boleh, Ibu lah. Satu waktu nanti masuk bulan Muharram atau bulan Safar nanti, ya kali-kali lah jam 3 pagi bangunin suaminya, ya bangun nih, lontong sayur masih anget. Pasti kita suaminya bilang, bini gue udah gila kali ini, ntar aja Mi, angetin besok pagi baru dimakan. Tapi kenapa kita bela-belain dengan rasa pahit di dalam mulut kita? Kita makan sahur itu bukan supaya nanti puasanya kita kuat, bukan. Kita nggak makan sahur juga kita kuat puasa. Tapi kita makan sahur karena diperintah oleh Allah dan Rasulnya dan kita taat menjalankannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, makan sahur itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kita waktu terbaiknya. Allah sediakan kita waktu 24 jam, ya. Dan waktu terbaiknya untuk kita adalah di sepertiga malam. Itulah waktu kita makan sahur. Itu waktu terbaiknya, waktu di mana malaikat kumpul, waktu di mana siapapun yang berdoa pasti aku akan ijabah. Semua permohonan hambanya Allah kabulkan di saat-saat itu. Artinya nanti apa? Lepas daripada Ramadan kita terbiasa dengan waktu-waktu ini. Ya, kalau makan saja Bapak Ibu sekalian menjadi makan yang paling baik, kalau makan saja menjadi makan yang paling terbaik nilainya, apalagi waktu sepertiga malam ini, waktu detik-detik masuk daripada waktu subuh, kita lakukan dengan kegiatan ibadah-ibadah yang lainnya, baca Al-Quran. Tentunya bacaan Quran kita di sepertiga malam itu nilainya beda. Jangankan baca Quran, Pak, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat yang kita lakukan di saat kita makan sahur itu, ini kan sebelum subuh, Pak. Ya, waktu makan sahur itu jam berapa sih, Pak? Waktu makan sahur itu kan menurut para ulama, ya, salafus salih, waktunya adalah jam berapa? 50 ayat dibaca tartil sebelum masuk waktu subuh. Ya kurang lebih sekitar setengah jam. Setengah jam masuk waktu subuh. Ya, nanti masuk ke 10 menit atau 5 menit terakhir kita ada imsak agar kita menahan makan kita supaya nggak kebablasan, ya. Di waktu itu yang terbaiknya, ya. 50 ayat dibaca tartil ya kurang lebih sekitar 20 menitan, Pak, ya. Ya, asal baca Qurannya jangan seperti Kiai Haji Muhammad Z.A. enggak begitu, bacanya tartil aja biasa, Pak. Ya, kalau bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu nanti selesai 50 yang terakhir tuh, Pak, nanti selesainya duha. Ya, baca tartil biasa aja kurang lebih 20 menit lah, ya. Itu waktu terbaik kita. Maka sholat 2 rakaat di waktu itu, apa kata Allah? Kata Rasulullah di dalam hadisnya, sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, maka tersebarlah meme-meme di dalam sosial media. Kalau kamu mau cari suami
carilah suami yang kaya. Siapa dia? Mereka yang mendawamkan sholat 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh. Nah, waktu terbaik kita. Maka jangan dikira makan sahur ini biasa-biasa saja. Ibu-ibu di rumah kalau makan sahur masak menu yang paling terbaik. Kalau buka puasa, Masya Allah Bu, ibu sediakan tahu isi sama tempe mendoan saja sudah cukup, ya. Tapi kalau makan sahur kenapa? Supaya menaikkan selera kita, ya, supaya kita menikmati makan sahur itu dengan khusyuk, dengan nikmat, ya. Mulut lagi kering, lagi bangun tidur lagi pahit-pahitnya, ya. Jangan masak biasa aja. Tapi ini kan terbalik, ya kan. Kalau buka puasa makannya mewah, tapi giliran buka puasa seada-adanya. Kenapa buka puasa seadanya? Karena makanan dari masjid banyak. Cukuplah takjil di masjid aja gitu ya. Ya, ini dia, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala dengan syariat puasa Ramadan ini, Allah sebenarnya ingin dekat-dekat dengan kita. Ya, maka harus kita rasakan itu suatu kebanggaan untuk kita, ya, bahwa Allah yang ingin berdekatan dengan kita, kita pun harus semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu setelah masuk sahur, kita sholat subuh, ya. Orang yang makan sahur dan menjalankan ibadah sahur itu dengan benar, nggak mungkin sholat subuhnya kesiangan, ya, nggak mungkin, ya. Ya kalau dia makan sahurnya jam 1, subuhnya sudah pasti kesiangan, ya. Kenapa? Karena pasti dia tidur lagi, ya. Sholat subuh, ya kan, sholat subuh, akhirnya kita terbiasa dengan sholat subuh berjamaah. Lalu di siang harinya kita apa, Pak? Menahan lapar, menahan haus, menahan apa lagi? Menahan syahwat. Semata-mata apa? Semata-mata juga untuk menunjukkan ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siang-siang, Pak, itu paling enak. Ya, siang-siang itu paling enak makan rendang Padang pagi sore. Ya. Enak betul. Ya. Udangnya apalagi, Pak, ya? Udang, ya. Asam padenya tuh, Bu. Waduh, Masya Allah, nikmat betul, ya. Itu paling enak, ya. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Kenapa? Nggak punya uang? Uangnya ada, ya. Uang ada, nafsu makan ada, lapar siang hari, ya. Yang jual ada. Ya, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan peraturan daerahnya supaya tidak ada sweeping di siang hari, ya. Warung-warung bisa buka, ya, mulai dari jam 10, jam 11 boleh buka, ya. Ada yang jualan, ada, Bu, buka dia warungnya, restorannya buka, ya. Uangnya ada, rasa laparnya ada, yang jualan ada, udah pokoknya sudah top sudah. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Karena kita taat sama Allah. Allah perintahkan kita puasa, kita taat, ya. Siang-siang minum kopi tuku kan nikmat betul, Pak, ya. Kopi susu gula aren, waduh, nikmat betul siang-siang jam 12, ya. Es kelapa enak, Bu. Tapi kenapa kita tidak lakukan itu? Bukan karena nggak punya uang, bukan karena tidak haus. Kita tidak lakukan itu karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua barang-barang halal itu kita haramkan di siang harinya. Betul, Pak? Haram, Pak. Kalau tidak haram, itu tidak menjadi kafarat, Pak, ya. Kalau kita diam-diam, Bu, ya, kita diam-diam. Siapa sih yang tahu, ya, ibu-ibu lagi pengajian di luar, ya, suaminya masuk dapur, buka kulkas, minum, glek, kan nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu.
Ya, tapi dapat kafarat. Ya. Semua yang syarat rukun wajibnya puasa jatuh kepada mereka, mereka wajib berpuasa dan diharamkan mereka untuk makan di siang hari. Haram hukumnya. Apa maknanya? Kalau es kelapa yang nikmat dan halal itu aja kita bisa haramkan, Pak. Kalau rendang yang segitu nikmatnya saja kita bisa haramkan, artinya bukan satu hal yang sulit untuk meninggalkan barang-barang haram. Jadi kalau ada hari ini yang masih kecanduan khamar, yang masih senang makan barang-barang haram, ya, barang haram itu apa, Pak? Hah? Kalau barang halal apa barang halal? Ya, barang haram itu barang yang bukan haknya kita, milik kita. Kalau luar biasa, manusia kalau sudah tertutup matanya dari hidayah, telinganya dari hidayah, hatinya sudah mati, ya, mata telinganya sudah tertutup dari nasihat agama, hatinya sudah tidak lagi bisa memfilter mana yang baik, mana yang benar, ya. Dia tidak bisa lagi membedakan. Dia tidak bisa lagi membedakan mana nasi kebuli, mana aspal. Ya. Orang kalau sudah rakus sama harta dunia, bukan nasi kebuli lagi makannya, Bu. Aspal. Apa lagi? Oli. Ya, minyak goreng, Bu ya. Ya, minyak goreng. Minyak goreng ditulis 1 liter, pas di taker isinya 0,8, giliran ketahuan baru diturunin harganya, ya. Itu yang 200 mili kemana? Dia minum, Bu. Ya, kalau orang belajar berpuasa, belajar bagaimana puasa menahan diri mereka, nggak mungkin ngerjain yang kayak begitu, ya. Nggak jejel nelen barang haram tuh, nggak sampai hati gitu. Ya, bukan nggak sampai hati, gimana ya? Sudah jijik ngelihat yang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita di training motivasi itu ada yang namanya semangat berintegritas. Itu di kantor-kantor biasanya diadakan itu training. Ya, bagaimana menjadi seorang direktur yang berintegritas, ya. Pimpinan yang berintegritas itu diajar. Padahal takwa inilah integritas yang paling hakiki. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Puasa kita belajar untuk itu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kita. Artinya apa? Orang yang berintegritas itu adalah orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kalimat filsuf yang paling terkenal dikatakan integrity is the inner voice, katanya. Integritas adalah suara yang hadir dari dalam hati yang selalu membisikkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada yang melihat. Itu kalau bukan dengan puasa kita nggak bisa menjabarkan itu. Orang yang berpuasa paham itu. Ya. Wudu, Pak, wudu. Ya, wudu. Kumur-kumur berapa kali, Pak? 3 kali. Ada nggak yang kumur 3 kali lalu keluarnya cuma sekali? Ya, keluarnya sekali. Korupsi dia. Ya, nggak mungkin, Pak, kita lakukan itu. Bahkan kita mau gosok gigi saja, ya, kita takut bahwasannya gosok gigi kita itu nanti takut membatalkan puasa. Ya, belajar banyak kita dari bagaimana menahan lapar, menahan haus kita. Wah, masya Allah. Ya, luar biasa. Di dalam kita berpuasa, kita belajar untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap halal tapi kita haramkan di siang harinya, untuk nanti kita tahan dan kita apa? Dan kita nikmati nanti setelah azan maghrib. Ya. Nasi padang siang hari haram. Kapan dia halal? Maghrib. Es kelapa haram siang hari, Bu. Kapan dia halal? Habis maghrib. Ya, suami kita, istri kita haram siang hari. Kapan dia halal? Habis taraweh.
jangan habis maghrib. Ya, kalau habis maghrib, ya, isanya pasti kelewat. Ya, pengalaman, ya Pak ya. Ya, walaupun habis maghrib halal Pak. Ya, cuman kan kita strategi Pak, betul. Ya, nanti habis taraweh baru, ya. Nah, kita belajar itu semua. Ya. Apalagi setelah itu kita berbuka puasa. Berbuka puasa, Bu. Itu kita mensegerakan buka puasa, itu bukan karena kita lapar, bukan karena kita haus. Jadi kalau ada sahabat kita ketika azan maghrib langsung buru-buru minum, itu bukan karena dia kelaparan dan kehausan, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW.